Kampung Naga merupakan sebuah kampung yang dihuni oleh sekelompok warga yang menjunjung tinggi adat istiadat atau leluhurnya. Hal ini dibuktikan dengan terlihat jelas apabila dibandingkan dengan kehidupan dan masyarakat pada umumnya, apalagi dengan masyarakat yang berada pada lingkungan kehidupan modern. Masyarakat Kampung Naga hidup dalam tatanan yang dikondisikan secara bersahaja dan lingkungan kearifan tradisional yang melekat. Kampung Naga secara administratif berada di wilayah Kecamatan Salawu, yakni di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Asal-usul Kampung Naga adalah sebagai berikut. Pada masa kewalian Syekh Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang abdinya yang bernama Singaparana ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke sebelah barat, kemudian sampai ke daerah Neglasari yang sekarang jadi Desa Neglasari, berada di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Di tempat tersebut, Singaparana oleh masyarakat Kampung Naga disebut Sembah Dalem Singaparana. Pada suatu malam, ia mendapat ilapat atau petunjuk harus bersemedi. Dalam persemediannya, ia mendapat ilham harus mendiami sebuah tempat yang sekarang disebut Kampung Naga. Kehidupan masyarakat Kampung Naga berpedoman kepada adat istiadat seperti pantangan, norma-norma atau hukum adat yang berlaku. Pedoman itu merupakan pengatur dan pengontrol kehidupan masyarakat Kampung Naga yang dipegang kuat oleh mereka dengan segala aspek kehidupan masyarakat Kampung Naga. Mereka tidak membedakan tingkatan lapisan sosial dan berpendapat bahwa seorang insan memiliki kehidupan yang sama. Hal itu dapat dibuktikan salah satunya dengan bangunan rumah yang dibuat sama, cara berpakaian yang sama, dengan kepemilikan benda yang sama dan sederhana. Jenis rumah di Kampung Naga adalah merupakan rumah panggung dengan ketinggian kolong kira-kira 50-60 cm. Tiang-tiang rumah bagian bawah terbuat dari batu yang dibentuk piramid dengan sebutan tatapakan. Menurut pandangan kosmologis, rumah dalam bahasa Sunda, imah, dipandang sebagai dunia alam semesta. Dalam kepercayaan masyarakat Kampung Naga dan masyarakat Sunda pada umumnya, terdapat pandangan bahwa dunia itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Dan sesuai juga dengan pembagian ruangan di dalam rumah. Ada yang dinamakan ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ruang tengah merupakan ruang kegiatan keluarga karena merupakan daerah netral. Semula dunia kehidupan sangatlah tradisional, baik dari keperluan sehari-hari, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Kini, dinamika kehidupan dunia teknologi sudah tidak bisa dibendung lagi.
dan Kampung Naga yang semula serba tertutup kini mulai membuka diri terhadap dunia informasi dari luar, sekalipun dengan jumlah yang terbatas, seperti pesawat televisi, radio, kini mulai hadir di kampung ini. Untuk kelangsungan kehidupan masyarakat Kampung Naga, mereka memiliki sebuah pencaharian dari sawah, ladang, baik itu sebagai pemilik, sebagai penggarap, atau sebagai buruh tani. Sebagai mata pencaharian tambahan, mereka juga membuat kerajinan-kerajinan dari bambu yang berupa kerajinan anyaman, dan untuk pemasarannya dijajakan pada warung-warung souvenir yang berada di sekitar wisata Kampung Naga. Bahkan dipasarkan ke luar-luar daerah Kampung Naga, seperti ke daerah Raja Pola dan sekitarnya. Di Kampung Naga terdapat sebuah masjid lengkap dengan beduk dan kentungan sebagai alat atau tanda waktu sholat. Jarak dari rumah satu ke rumah yang lainnya terdapat sebuah gang yang berjarak kurang lebih 2-3 meter, dan ini merupakan bangunan untuk penyimpanan padi atau yang dinamakan lumbung. Ini merupakan tangga yang berjumlah kurang lebih 360 tangga yang dibuat sudah menggunakan semen dari bantuan pemerintah. Jarak dari area parkir sampai ke lokasi perkampungan Kampung Naga kurang lebih mencapai 2 km dan bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 30-45 menit berjalan normal. Di sisi kiri kanan tangga terdapat selokan yang mengalirkan air yang kelihatannya bening, bersih. Suasana sekitar tangga sangat sejuk, dan ini area parkir